Baik teman-teman, sosialisasi malam hari ini saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Justina Krismardani, SSI MM selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen, serta seluruh teman-teman mahasiswa yang telah bergabung pada sosialisasi kali ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti acara sosialisasi tata tertib pelaksanaan seminar proposal dan ujian skripsi 2025-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya Rafael Ai selaku moderator akan memandu jalannya acara pada hari ini. Adapun rangkaian acara pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembukaan. Acara yang kedua, pemaparan tata tertib seminar proposal dan ujian skripsi oleh Koordinator Program Studi S1 Manajemen. Acara yang ketiga ada sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan materi mengenai tata tertib pelaksanaan seminar proposal dan ujian skripsi 2025-2026 kepada Ibu Justina Krismardani, SSI MM selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Ais. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Mas dan Mbak. Terima kasih sudah berkenan untuk join ya untuk acara sosialisasi tata tertib seminar proposal dan ujian skripsi. Terima kasih juga kepada Himan ya yang sudah membantu ya untuk pelaksanaan sosialisasi ini karena memang untuk sosialisasi ini saya minta tolong ke Himan untuk share ke mahasiswa semester 8 atau mahasiswa yang sedang memprogram ya tugas akhir atau memprogram skripsi pada semester genap tahun akademik 2025 dan 2026. Sebenarnya memang untuk sosialisasi ini merupakan yang kedua ya. Yang pertama itu dilaksanakan di bulan Februari kalau tidak salah ya. Jadi pada saat Februari itu hanya sekedar sosialisasi untuk penyampaian topik ya, penyampaian topik skripsi sehingga bisa dibagikan ya ke mahasiswa untuk dosen pembimbing ataupun dosen pengujinya. Nah, untuk malam ini ya, jadi ini saya meminta Mbak dan Mas untuk join karena memang malam-malam lagi ya, hari hari Minggu dan malam ya. Karena memang ini sebenarnya uh, sudah agak terlambat ya sebenarnya ya. Seharusnya sebulan yang lalu itu sudah dilakukan sosialisasi ini, tapi karena saya menunggu juga ya. Jadi keputusan tentang buku pedoman. Sebelumnya di pertemuan yang pertama saya sampaikan ke Mbak dan Mas untuk buku pedoman penulisan skripsi, silakan Anda gunakan yang ada di web ya buku pedoman yang tahun 2023. Um, Memang sebenarnya mungkin Anda sempat mendengar ya kabar ya bahwa ada buku pedoman yang baru, kemudian ada rekognisinya di situ. Nah, untuk buku pedoman yang baru itu berdasarkan rapat yang kemarin itu masih 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 dalam proses ya. Jadi untuk buku pedoman yang baru yang seharusnya di digunakan untuk semester genap ini akan tapi masih masih masuk di proses pengesahan di Senat Fakultas. Ya, jadi untuk semester ini kita tetap menggunakan buku pedoman yang lama, yaitu buku pedoman tahun 2023. Untuk buku pedoman yang baru itu nanti setelah pengesahan oleh fakultas ya, Senat Fakultas, itu masih ada prosesnya sampai pengesahan pengesahan selanjutnya sehingga nanti ada kemungkinan baru bisa digunakan untuk di semester gasal tahun akademik 2026-2025. Oke, jadi seperti itu ya Mbak dan Mas dan kemarin sempat ada yang menanyakan ke saya ya, Ibu gimana tentang rekognisi ya.
tentang rekognisinya seperti apa. Karena memang sudah ada kabar-kabar yang beredar di antara Mbak dan Mas semuanya terkait dengan masalah rekognisi Sinta 2 ya. Pada saat itu sempat saya jawab, saya tidak bisa menyampaikan lebih lanjut karena untuk buku pedomannya masih dalam tahap review ya. Nah, mohon maaf, ini memang suara saya tidak terdengar. Terdengar, Dengar, Ibu. Ibu. Ah, terdengar ya? Enggak, karena ini ada. Oh, mohon maaf ini mati lampu di tempat saya. Bentar ya. Saya stop dulu. Oke, Baik, baik. Ibu. Ya, mohon maaf saya off cam dulu. Ini mati lampu nih. Nggak tahu nih kenapa. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi untuk yang eh, rekognisi Sinta 2 dan seterusnya ya, itu nanti akan berlaku di semester GASA. Jadi setelah buku pedoman yang baru itu nanti sudah disetujui oleh Senat Fakultas. Jadi prosesnya memang agak lama dan kalau boleh disampaikan lebih dulu, jadi untuk yang Sinta 2 itu bukan berarti Sinta 2 kelompok gitu bisa digunakan sebagai rekognisi. Nah, tapi nanti itu Sinta duanya itu harus penulis pertama. Ya, jadi Mas atau Mbak misalnya pada saat semester 6 misalnya seperti itu ya. Ini Mbak Ais ini mungkin kan sekarang semester 2 ya. Nah, misalnya saya pakai contoh aja ya. Nanti semester 6 misalnya, semester 6 Mbak Ais itu atau semester 5 gitu ya. Mbak Ais itu menerbitkan Sinta 2 ya. Sinta 2 kalau Mbak Isnya bisa sebagai penulis pertama, itu masih bisa untuk dilakukan rekognisi. Tapi kalau penulisnya tim, jadi misalnya ada Mbak Ais, ada Mbak Yunda, sama siapa. Nah, ini nanti untuk rekognisinya tidak bisa langsung serta-merta. Jadi ada perhitungannya tersendiri. Oke, jadi memang prosesnya tidak tidak kemudian punya Sinta 2 langsung direkognisi untuk skripsi, enggak. Tapi memang ada persyaratannya. Ya, jadi ada persyaratan-persyaratan khusus yang itu ada perhitungannya. Ya, jadi tidak serta-merta seperti itu. Oke. Tapi nanti apabila buku panduan itu sudah selesai ya dan sudah disahkan, nanti tetap akan kita sosialisasikan ya. Terutama untuk mahasiswa semester di bawahnya Mbak dan Mas yang sekarang kan Mbak dan Mas ini semester 8 ya, angkatan 22 kan ya. Nah, itu nanti yang berlaku untuk angkatan 23 ke bawah. Jadi seperti itu ya. Nah, terkait dengan hari ini ya, sosialisasinya. Oke, ini saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Oke, Oke, jadi untuk sosialisasi pada malam hari ini, itu memang sebenarnya saya fokus pada tata tertib seminar, proposal, dan ujian skripsi. Ya, beberapa waktu yang lalu Anda sudah mendapatkan ini ya, Anda sudah mendapatkan email di masing-masing email email institusi ya. Jadi di emailnya Trunojoyo, Anda sudah mendapatkan di email Trunojoyo tentang siapa dosen pembimbing dan siapa dosen penguji Anda. Oke. Memang banyak pertanyaan kemarin karena memang kenapa kok seperti ini. Jadi untuk yang sebelum-sebelumnya ya pengumuman dosen pembimbing ataupun dosen penguji itu kan sekarang secara sekaligus ya. Tapi ternyata hal itu masih ada miss ya. Jadi pada saat itu mahasiswa masih banyak yang masih menanyakan siapa dosen penguji saya, siapa dosen pembimbing. Itu sebabnya kemudian untuk mulai semester genap ini nama dosen pembimbing dan nama dosen penguji itu di email ke email mahasiswa. Jadi menggunakan akun email institusi atau akun email Trunojoyo. Jadi pada saat itu memang sempat ada Mbak dan Mas itu yang menanyakan ke saya, Ibu kok tidak masuk? Ya, masuknya ke akun email institusi. Jadi masih masuknya ke akun Trunojoyo. Ya, masuknya ke Trunojoyo. Oke. Nah, untuk
di akun email Trinojoyo itu terkadang ya ada yang lupa password dan sebagainya. Kalau semisal lupa password dan sebagainya, otomatis Anda itu harus menghubungi pihak eh, Puskom ya atau PT IKA karena di Prodi itu juga tidak bisa kita mengutak-atik akun email itu tidak bisa. Kalau misal tidak masuk berarti itu coba cek di akun spamnya. Jadi mungkin masuk di spam. Oke. Jadi yang paling utama itu ya. Jadi mulai semester genap ini eh, nama dosen pembimbing, nama dosen penguji itu masuk di akun email institusi. Sama halnya dengan Anda, ya, dari awal sudah mengetahui siapa dosen pembimbing dan siapa dosen penguji sempro Anda nantinya. Untuk di dosen, ya, di dosen masing-masing dosen itu juga kami kirimin. Jadi masing-masing dosen itu mendapatkan list atau daftar nama mahasiswa yang dibimbing dengan nomor telepon, mahasiswa yang diuji dengan nomor teleponnya juga. Jadi data Anda itu sudah masuk ke masing-masing dosen ya. Jadi eh, siapa misalnya saya gitu ya, saya nanti itu akan membimbing 4 orang. Jadi nama 4 orang bimbingan saya itu sudah masuk ke saya juga plus plus nomor HP-nya. Saya nanti menguji siapa saja, saya juga mengetahuinya. Jadi ini secara simultan kita lakukan ya. Jadi mahasiswa langsung mendapatkan email tentang siapa dosen pembimbing dan dosen pengujinya. Para dosen pun juga sama, langsung mendapatkan list atau daftar nama mahasiswa yang akan dibimbing dan mahasiswa yang akan diuji plus nomor handphone mereka ya. Jadi akan seperti itu. Oke, clear ya sampai di sini ya. Jadi masing-masing dosen juga mengetahui. Oke, siapa yang akan diuji, siapa yang akan dibimbing. Nah, dosen penguji yang ada di sini itu merupakan dosen penguji satu atau dosen penguji sempro. Nah, kemudian nanti untuk dosen penguji kan ada 2 orang ya. Nah, untuk dosen penguji yang kedua bagaimana? Dosen penguji dua itu akan Anda peroleh namanya, akan Anda tahu namanya pada saat jadwal ujian skripsi itu keluar. Oke, jadi sekarang Anda tidak bisa mengetahui siapa nanti penguji kedua saya itu siapa, nggak bisa. Nanti setelah Anda mendaftar untuk ujian skripsi, penjadwalan sudah dilakukan dan jadwal itu keluar, disampaikan atau diumumkan, Anda baru bisa mengetahui siapa dosen penguji kedua Anda. Oke, jadi seperti itu ya. Teknisnya nanti akan seperti itu. Oke. Kemudian untuk proses pembimbingan itu memang kita bagi jadi 3 ya. Jadi yang pertama ada proses pembimbingan skripsi, ada seminar proposal dan ada ujian skripsinya. Kita masuk dulu ke proses bimbingan skripsi. Walaupun mungkin ya ini saya menyampaikan ini mungkin bisa dianggap terlambat karena Anda sudah melakukan proses pembimbingan mungkin sekitar 1,5 bulan atau hampir 2 bulan Anda sudah melakukan proses pembimbingan. Akan tetapi ada baiknya juga saya sampaikan kembali. Walaupun saya pernah menyampaikan di pertemuan yang pertama tentang bagaimana Anda menghubungi dosen, bagaimana Anda berkonsultasi dengan dosen. Saya yakin apabila Anda melihat kembali pada ini ya recordingnya itu pasti pasti sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi minta tolong Anda pada saat berkonsultasi dengan dosen pembimbing perhatikan etika, cara komunikasi yang baik dan santun itu seperti apa. Lagi, karena memang setiap dosen kan pasti punya style masing-masing ya. Ya, jadi saya misalnya dengan Bu Triana atau saya dengan Bu Anugrah atau Bu Ir atau Pak Wildan mungkin mempunyai style yang berbeda-beda. Dan ini yang harus Anda pelajari bagaimana cara menghubungi beliau ya. Sehingga eh, bisa dikatakan nanti proses Anda pembimbingan itu akan lebih nyaman, lebih enak untuk kedua belah pihak, baik Anda ataupun juga beliau, dosen-dosen pembimbing. Oke, itu ya. Perhatikan pada saat Anda chat ya, chat beliau, janjian bertemu dengan beliau, kemudian bertemu di kampus ya, misalnya seperti itu. Perhatikan cara Anda chat ya. Sudah ada kan ya di kalau Anda naik tangga di lantai 2 itu kan sudah ada itu caranya bagaimana Anda membuat chat ya, chat dosen dan sebagainya seperti apa. Itu kan Anda sudah bisa perhatikan di situ bagaimana caranya. Dan itu minta tolong Anda benar-benar perhatikan bagaimana cara untuk chatting dosen untuk menyampaikan kebutuhannya apa,
kemudian misalnya untuk janjian, dan satu lagi, ya, satu lagi, pada saat Anda janjian dengan Bapak Ibu dosen, entah itu nanti dosen pembimbing ataupun dosen penguji Anda, minta tolong untuk menyampaikannya itu adalah eh, kapan ya, kapan Bapak atau Ibu berkenan untuk ditemui. Bukan kemudian Anda yang eh, membuat penjadwalan. Ibu, saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu besok. Nah, itu ya. Karena begini, Bapak dan Ibu dosen itu tugasnya tidak hanya membimbing Mbak dan Mas aja, tapi tugasnya juga banyak sekali. Bisa saja beliau-beliau ngajar, atau bisa saja beliau-beliau sedang melakukan tugas di luar kampus, misalnya ada penelitian, mengikuti conference, atau ada mengikuti pengabdian di luar kota, ada penugasan ya dari Pak Kajur untuk mengikuti pelatihan. Nah, itu. Jadi saya sampaikan dari awal mohon tidak memaksakan atau mendikte ya. Mungkin memang ya, saya paham, saya juga sering lihat VT gitu ya, berasumsi ada VT tentang ya ada yang menyampaikan misalnya ada pendapat dosen itu seperti dewa, misalnya begitu ya. Bukan bukan seperti dewa seperti itu, bukan ya, Mas dan Mbak ya. Bukan berarti dosen tuh minta kita tuh menunduk serendah-rendahnya itu, enggak seperti itu. Cuman sebenarnya lebih ke arah etika, karena nanti bukan hanya pada dosen ya, nantinya pada saat Anda bekerja di luar ya, di luar ini ya, setelah Anda lulus kan pasti akan ada keinginan untuk bekerja. Anda bekerja pun itu juga sama gitu. Kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan etikanya. Ya, jadi Anda menghadapi siapa? Anda menghadapi orang yang lebih senior atau Anda menghadapi orang yang lebih tua? Itu kan pasti ada etikanya. Nah, itu. Jadi Anda belajar dari sekarang eh, untuk mengetahui ya bagaimana sih caranya ya. Sopan santunnya seperti apa, etikanya seperti apa. Oke, itu. Itu ya, Mbak dan Mas. Mungkin pada saat ada sudah bimbingan ya, ada beberapa dosen sudah pasti akan menekankan hal itu ya. Jangan sampai mendikte. Nah, itu paling utama juga ya. Ikutin saja alurnya beliau itu, ikutin saja ya. Jadi beliaunya bisanya kapan ya sudah diikuti. Gitu, seperti itu ya. Kemudian proses pembimbingan boleh berjalan secara online atau secara offline. Ya, online misalnya online menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, boleh, silakan saja. Jadi tidak harus proses pembimbingan itu dilakukan secara offline, selalu offline di kampus tidak, tapi bisa saja selalu online. Ya, tergantung pada Bapak Ibu dosen pembimbing Anda, bisanya bagaimana. Kalau saya memang kadang ada yang online juga, jadi mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman yang dosen pembimbingnya saya. Kebetulan itu awal itu saya online, ya, karena memang untuk menyatukan waktu ya, waktu antara bisa ketemu di kampus ya dengan kesibukan Jadi loyong masing-masing. Kan dulu kadang-kadang kemarin. tidak bisa selalu ketemu ya. Oke. Kalau menunda-nunda terlalu lama harus ketemu di kampus, itu kan banyak waktu yang hilang. Ya, akhirnya bisa secara online ataupun secara offline itu malah lebih bagus sebenarnya. Kalau karena offline itu ada komunikasi dua arah yang lebih memudahkan sebenarnya. Ya. Wah, langsung sampai geger deh, gue. Iya, Mas Alvin. Ada Tukang yang mau bengkel, Mas. Saya disampaikan? kemarin dari geger Mas sama teman saya, Mas. Terabe sedang. Aris serau sambil kau. Di kick aja itu. Iya, Mas Alvin. Ada yang mau disampaikan? Maaf, Bu. Kena Oke. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian bimbingan ya. Nah, setiap kali ada bimbingan, ini mungkin yang saya belum sampaikan ke Anda waktu itu ya. Setiap kali ada bimbingan, minta tolong untuk membawa kartu bimbingan. Ya, jadi kartu bimbingan kan ada nanti ada download itu pasti akan ada kartu bimbingan. Nah, kartu bimbingan itu di print ya, di print aja formnya kan masih kosongan. Silakan di print, kemudian Anda tuliskan. Jadi setiap kali Anda melakukan bimbingan, itu dosen pembimbing bisa menandatangani. Ya memang selama ini ya itu memang untuk kartu bimbingan itu ditandatangani di akhir gitu ya. Jadi langsung tanda tangannya 10 kali gitu. Dah. Oke. Dan satu lagi, bimbingan
Ya, ini yang mungkin oke. Bimbingan itu adalah ada di SOP di prosedur operasi manajemen ya. Bimbingan itu minimal 8 kali. 8 kali. Ya, biasanya sih memang per bulan itu 2 kali, tapi saya yakin ya dengan terbatasnya waktu ya kemarin Anda mendapatkan dosen kapan, kemudian beliau bisa ditemui kapan ya. Itu bisa jadi bimbingannya itu sebulan lebih dari 2 kali. Boleh silakan. Malah lebih baik memang lebih ya dari 8 kali. Karena 8 kali ini asumsi kita adalah satu semester kan 4 bulan ya. 1 bulan itu 2 kali. Oke. Dan ini bimbingan itu bukan 8 kali sampai sempro, enggak. Tapi bimbingan itu dari awal Anda melakukan melakukan atau menghubungi dosen itu bisa dianggap sebagai bimbingan ya. Jadi misalnya bimbingan saya gitu ya, pertama kali berproses ke saya, jadi WA dan sebagainya untuk janjian ketemu dan sebagainya, itu enggak apa-apa, itu bisa dianggap sebagai bimbingan. Oke. Dan 8 kali ini sampai selesai nantinya sampai revisi-revisi itu. Revisi sebelum Anda ujian ya. Karena kan eh, bimbingan itu saya yakin lah pasti Anda kalau bimbingan bisa saja seminggu 1 kali, malah ada yang seminggu 2 kali. Jadi ini pasti akan terlampaui sebenarnya bimbingan 8 kali sampai Anda mendaftar untuk ujian skripsi ya. Nah, kemudian nanti formnya ada di mana? Nah, formnya ini nanti silakan Anda cek di webnya manajemen ya. Di webnya manajemen ini, webnya manajemen, nanti ini silakan Anda download semuanya. Jadi di web manajemen itu ada pedoman skripsi. Sudah saya cek kemarin, ini pedoman skripsi yang tahun 2023. Jadi nanti silakan Anda menggunakan pedoman skripsi yang tahun 2023. Ada di sini. Ya. Kemudian terkait dengan lembar bimbingan ada di sini. Ini lembar bimbingan skripsi. Nah, ini bisa Anda download, kemudian nanti di print. Ya, di print dibawa pada saat Anda bimbingan, setiap kali bimbingan. Nanti apabila sudah selesai bimbingan, kemudian Anda mau sempro. Nah, untuk sempro ini ada SP1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4. Kalau SP1 ini permohonan pelaksanaan. Ini nanti saya yang tanda tangan, SP2, SP3, ini juga saya yang tanda tangan, nanti ada tanda tangannya ya. Kemudian kalau SP4 ini hanya sarannya saja, saran untuk ujian seminar proposal. Sedangkan ujian undangan ini tidak usah juga tidak apa-apa. Yang terpenting adalah SP1, 2, 3, 4. Ini yang paling utama. Oke. Dan kemudian SP1, 2, 3, 4 ini pada saat Anda download ya, itu formatnya Word ya, bisa dipindah ke Word ya. Nanti boleh silakan kalau misal diketik boleh, atau misalnya ditulis tangan juga tidak apa-apa. Cuma biasanya nanti yang pasti akan ditulis tangan ini, persetujuan ujian ini. Dalam persetujuan ujian ini nanti ada tanda tangan dari dosen pembimbing dan dosen penguji untuk menentukan jadwalnya kapan. Ya, oke seperti itu. Kemudian ada juga ini form persetujuan seminar proposal skripsi, Anda juga bisa download nantinya ya. Mungkin kalau Anda baca secara keseluruhan antara pedoman skripsi ya dengan form-form yang ada, terutama ini form persetujuan seminar skripsi dan form persetujuan sidang skripsi. Ini kalau di buku pedoman tahun 23 itu tidak ada tanda tangan kaprodi. Tapi pada saat form yang di-download ini itu ada tanda tangan kaprodi. Mana yang digunakan ya, mana yang digunakan, silakan saja ya. Jadi sebenarnya untuk yang form persetujuan seminar skripsi dan form persetujuan sidang ini itu lebih ke harus ada tanda tangan dosen pembimbing, itu yang paling utama ya, harus ada tanda tangan dosen pembimbing dan itu disertakan pada naskah Anda nantinya. Kalau semisal mengacu pada form yang ada di sini, yang Anda download, itu ada tanda tangan saya. Ada tanda tangan kaprodi. Tapi di pedoman skripsi itu tidak ada tanda tangan kaprodi. Jadi silakan nanti digunakan boleh yang menggunakan pedoman skripsi, jadi tidak perlu ada tanda tangan saya.
Atau kalau Anda mau pakai yang ini juga tidak apa-apa, tetap akan saya tanda tanganin. Karena kenapa seperti itu? Karena memang masih belum ada ini ya, belum ada perubahan ya antara form persetujuan skripsi dengan yang di pedoman skripsi. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk yang pedoman skripsi ini eh, belum dipecah ya untuk yang form persetujuan seminar dan form persetujuan sidang skripsi. Yang jelas harus ada tanda tangan dari koordinator program studi itu adalah di sini, yang ini. SP1 sampai SP3. Dan SP1 sampai SP3 ini harus selesai sebelum Anda melakukan seminar proposal. Oke, itu ya Mbak dan Mas ya. Ini saya lanjutkan dulu. Nah, ini sekarang kita ke tahap yang kedua tentang seminar proposal. Nah, bagaimana seminar proposal? Saya melihat kemarin memang sudah banyak ya yang Anda itu akan melakukan seminar proposal. Ya, ya sudah banyak, mungkin sudah di atas 20 orang ya kelihatannya yang sudah melakukan seminar proposal. Tidak ada masalah sebenarnya. Ini saya sampaikan kembali karena memang mungkin masih banyak yang belum seminar proposal ya. Jadi untuk seminar proposal, kapan seminar proposal itu dilakukan? Itu merupakan kesepakatan antara Anda, dosen pembimbing dan dosen penguji. Bisanya kapan? Kalau Anda kan pasti bisa ya, tapi dosen pembimbing sama dosen pengujinya bagaimana? Bisanya beliau itu kapan? Ya, stepnya yang kedua setelah ditentukan dosen pembimbing dengan dosen penguji bisanya kapan, kemudian Anda ke Pak Rokib ya untuk mencari ruangan untuk seminar. Jadi karena untuk mendaftar ruangan untuk seminar itu kan nanti Anda akan mengisi form yang ada di Pak Rokib ya. Dan nanti itu untuk melihat kesediaan ruangan. Ruangan seminar yang kita gunakan di Fakultas Ekonomi itu adalah di ruang pasca 21 ataupun ruang pasca 2.2 ataupun ruang pasca 3.1. Jadi ada 3 ruangan di situ dan biasanya durasi 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 penggunaan itu per 2 jam. Saya sudah sempat tanyakan ke Pak Rokib kemarin, itu durasinya memang per 2 jam. Tapi mahasiswa kemudian ada yang membuat keputusan ya, eh, jadinya cuma 1,5 jam. Ya monggo silakan saja. Tapi memang ada baiknya itu adalah 2 jam karena itu tadi ya terkadang walaupun sudah ada kesepakatan pada dosen dari dosen penguji ataupun dosen pembimbing ternyata itu masih ada miss-nya juga sehingga ada keterlambatan karena kesibukan dari beliau-beliaunya ya. Kemudian Anda juga harus membuat dan mengajukan form SP1 sama SP3 dan form SP1 SP3 ini dilakukan sebelum ya sebelum Anda seminar proposal. Kemarin ada yang sempat ke saya, sudah selesai seminar proposal, tapi ternyata SP1 sampai SP3-nya itu belum ditandatangani. Jadi belum belum pernah ke prodi. Uh, Apabila Anda mengalami kesulitan ya untuk tanda tangan, itu sebenarnya tidak perlu misalnya menghubungi saya dulu, Ibu, saya bisa minta tanda tangan. Langsung saja Anda titipkan ke asisten jurusan atau letakkan di meja asisten jurusan, ya. Jadi nanti akan saya tanda tangani di situ, ya. Oke, seperti itu ya, Mbak dan Mas ya. Kemudian cetak proposalnya, soft cover harus dicetak. Draft proposalnya itu harus dicetak. Jangan kemudian Anda datang tidak membawa print out sama sekali karena memang sempat terjadi seperti itu. Ya. Dan kemudian apabila draft proposalnya sudah dicetak, ini dijilid soft cover, diberikan pada dosen pembimbing dan dosen penguji maksimal 2 hari sebelum seminar. Kalau yang sebelum-sebelumnya kemarin yang pada saat hari hanya ya, ya, ini nanti Anda sampaikan ke dosen pembimbing dan dosen pengujinya. Ya, itu mau draftnya mau disampaikan sebelumnya diletakkan di mana atau pada saat pelaksanaan. Oke. Tapi kan seharusnya memang sebelumnya. Cuma nanti sampaikan ke beliau-beliau ya, baik ke dosen pembimbing atau dosen penguji, draft proposalnya mau disampaikan sebelum
ya sebelum seminar, atau apabila beliau misalnya sudah nggak apa-apa nanti aja sekalian pada saat seminar, ya nggak apa-apa silakan. Yang terpenting adalah Anda sudah menyiapkan itu maksimal 2 hari sebelum seminar proposal. Oke. Kemudian Anda akan menyediakan satu moderator, ya, mengundang 10 orang mahasiswa sebagai peserta minimal ini ya. Dan yang paling utama itu adalah tidak perlu menyediakan konsumsi apapun, ya. Misalnya ini Anda misalnya membawa air atau apa, tidak perlu ya. Kenapa seperti itu? Karena gini, ruangan yang Anda gunakan itu merupakan ruangan kuliah sebenarnya ya. Ruangan kuliah, ruangan pasca sarjana ya. Eh, dan seharusnya itu steril dari sampah. Anda tidak perlu menyediakan konsumsi karena memang yang pertama nanti ada potensi sampah. Ya, yang kedua kita sudah masuk ke zona integritas ya. Jadi setiap kegiatan itu sebenarnya memang uh, tidak perlu ya, tidak perlu ada yang bersifat konsumsi ya seperti itu. Jadi akhirnya ditegaskan, nanti Anda akan lihat di tata tertibnya itu sudah ada klausul tentang tidak perlu menyediakan konsumsi. Dan yang paling utama, ini nanti saya sampaikan lebih lanjut, tidak ada selebrasi berlebihan setelah sempro. Karena begini, Mbak dan Mas, saya juga tidak ingin pada saat sempro itu dianggap sebagai sebuah gugur kewajiban. Ya, tujuan utama dari sempro itu adalah Anda mendapatkan masukan, Anda mendapatkan saran dari audiens ataupun dari penguji tentang proposal Anda. Ya, proposal itu dari bab 1 sampai bab 3. Sebenarnya dari sebuah penelitian, bab 1 sampai bab 3 ini merupakan rohnya. Ya. Apabila bab 1 sampai bab 3 ini sudah sesuai atau sudah layak untuk dijadikan nantinya adalah sebuah penelitian ya, itu maka nanti jalan Anda untuk melakukan bab 4 dan bab 5 itu akan lebih mudah. Jadi, pada saat bab 1 sampai bab 3 ini sudah fix, sudah bagus, sudah sesuai, sudah layak, itu akan mudah bagi Anda untuk melangkah untuk ke penelitian mengerjakan bab 4 dan bab 5. Itu sebabnya bab 1 sampai bab 3 atau proposal itu perlu diujikan. Nah, itu tujuannya sempro. Jadi Anda mendapatkan masukan untuk perbaikan bagi proposal skripsi sebelum Anda mengambil data. Oke, ya. Nah, kemudian setelah sempro itu biasanya ya jarang sekali yang sempro itu ternyata tanpa revisi. Pasti akan ada revisi. Pasti itu, ada revisi itu pasti. Revisinya ada di mana? Ya, macam-macam ya. Revisinya nanti itu bisa saja dari bab 1 sampai bab 3 sampai kuesioner. Kalau misalnya SJM ataupun pemasaran atau keuangan yang lebih ke keperilakuan ya, behavior, itu pasti akan ada revisi sampai di kuesioner. Jarang sekali yang proposal itu benar-benar mulus tanpa ada revisi. Jarang sekali. Pasti akan ada saran. Malah terkadang malah bisa merubah model penelitian. Nah, jadi rasanya ya kurang tepat ya pada saat Anda melakukan sempro, banyak itu buket-buket, karangan, ataupun misalnya bingkisan-bingkisan. Karena setelah sempro, Anda masih melakukan revisi. Dan mungkin ini juga satu hal yang menjadi keprihatinan bagi kami ya, para dosen itu melihat kita itu loh sudah masuk ke membebaskan Anda tanpa konsumsi sekalipun. Kenapa kok jadinya diganti jadi misalnya ada buket ya. Walaupun memang itu yang memberikan adalah mahasiswa ke mahasiswa sendiri ya. Tapi rasanya kurang elok ya. Seperti itu. Karena proses Anda itu masih panjang ya, masih revisi. Ya, setelah revisi Anda butuh biaya banyak lagi untuk apa? Pengambilan data, pengolahan data, membuat atau menyusun bab 4, menyusun bab 5. Nah, ini kan jalannya masih panjang.
Jadi sempro itu masih merupakan langkah Anda, baby step Anda, gitu loh. Jadi masih langkah langkah yang masih belum terselesaikan. Tuh. Jadi tidak etis rasanya ya apabila itu sudah ada selebrasi. Anda sampai ke sempro memang itu sebuah pencapaian karena bab 1, 2, 3 Anda kan berarti kan sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Akan tetapi langkah Anda setelah sempro kan masih panjang, masih banyak butuh biaya gitu loh. Ya. Jadi tidak perlu ada selebrasi yang berlebihan. Tuh. Selebrasi nantilah pada saat Anda yudisium atau Anda apa wisuda itu selebrasi Anda di situ. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Oke. Oke. Ini saya bukakan tentang tata tertibnya ya. Jadi nanti untuk di tata tertib itu ada 2 poin ya. Jadi tata tertib dosen penguji, dosen pembimbing, dan tata tertib dari mahasiswa. Nanti untuk lebih lengkapnya silakan nanti akan dibaca sendiri. Nanti akan saya minta untuk administrasi fakultas. Ini kelihatankah berubah di tata tertib untuk yang saya tayangkan? Belum Ibu. Oh, belum. Jadi saya stop share dulu ya. Bentar. Oke, sudah? Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Ini tata tertib untuk seminar proposal. Jadi nanti akan diupload di web ya, di website ya. Jadi karena ini sifatnya nanti itu secara umum ya, eh, nanti akan diupload langsung di web sekalian. Ini ada beberapa yang saya tandain yang warna kuning. Nah, seminar seminar proposal itu seharusnya dilakukan kecuali pada saat pekan UTS atau UAS. Kemarin memang pada saat UTS banyak yang sempro saya lihat. Tapi ya sudah karena memang ini saya belum sampaikan ke Mbak dan Mas. Nanti next, karena ini memang tata tertib ini untuk berkelanjutan, jadi tidak hanya semester ini, tapi semester depan juga. Jadi pelaksanaannya itu bukan pada pekan UTS ataupun UAS. Oke. Kemudian kesepakatan, ya, kesepakatan jadwal. Yang nomor 4, Anda cek ya. Ya, yang nomor 4 itu dosen penguji atau mahasiswa. Jika dosen penguji atau mahasiswa itu berhalangan hadir, ya, karena misalnya mahasiswa sakit atau misalnya dosen penguji itu ada tugas lain, maka seminar proposal itu akan ditunda. Ya, ditunda dengan jadwal berikutnya. Untuk kapan penundaannya? Silakan nanti itu kompromi ya antara dosen penguji, mahasiswa ataupun dengan dosen pembimbing. Akan tetapi poin yang kelima, apabila dosen pembimbingnya yang berhalangan hadir, tapi dosen pengujinya bisa hadir, mahasiswa bisa hadir. Itu bisa dilakukan secara hybrid. Ya, bisa dilakukan secara hybrid. Melalui link Google Meet atau Zoom meeting boleh. Yang disiapkan oleh siapa? Oleh dosen pembimbing karena beliau yang berhalangan hadir. Oke, ini ya. Nah, untuk mahasiswa ini jadi yang saya tandai warna kuning ya. Pelaksanaannya di luar pekan UTS UAS. Ini nanti Anda harus meminta atau mengeprint SP1 sampai SP4, jadi sampai SP3 ya. Kemudian ini saya sudah siapkan linknya juga ya. Jadi di poin yang ke-7, linknya Anda bisa masuk ke webnya Trunojoyo, nanti masuk ke pedoman akademik. Itu ada semua. Oke. Kemudian tentang pakaiannya, untuk yang perempuan pakai jas alma mater, boleh pakai rok atau boleh pakai celana. Silakan, warna hitam, kemejanya warna putih, ya. Kemudian kerudungnya warna hitam, ya. Jika memakai kerudung, gunakan kerudung warna hitam. Sepatunya sepatu formal. Untuk laki-laki, jasnya alma mater, ya. Kemudian celananya celana bahan, bukan celana jeans. Warnanya hitam, kemejanya berwarna putih dan memakai dasi hitam, serta memakai sepatu formal. Yang pasti adalah Anda membawa
yang paling utama ya, saya kuningkan ya, mahasiswa tidak perlu membawa konsumsi untuk dosen dan peserta mahasiswa. Kalau semisal Anda ingin mentraktir teman-teman Anda setelah sempro, monggo silakan itu di luar. Tuh banyak kan kafe di kampus itu kan banyak di luar kampus tuh. Silakan kalau misalnya mau traktir. Tapi tidak di dalam ruangan seminar proposal ya. Jadi seperti itu. Untuk pelaksanaannya ya ini nanti kan akan dipandu oleh moderator. Jadi nanti akan ada perbedaan antara seminar proposal dengan ujian. Pada kalau seminar proposal itu yang memandu itu adalah moderator yang disiapkan oleh mahasiswa. Itu yang memandu jalannya. Jadi yang membuka, kemudian mempersilahkan mahasiswa yang sempro itu untuk mempresentasikan, yang memandu sesi tanya jawab itu adalah moderator. Iya, seperti itu. Kemudian nanti mahasiswa, poin 13 ya, mahasiswa melakukan revisi naskah proposal berdasarkan rekomendasi dan masukan dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Batas waktu maksimal revisi itu adalah 1 minggu setelah tanggal seminar proposal. Jadi setelah Anda selesai proposal, sempro selesai, langsung segera lakukan revisi. Kenapa harus seminggu? Ya karena kan ada batas waktunya ya. Anda selesai proposal kapan, kemudian kan eh, batas waktu dari sempro sampai ke ujian skripsi itu adalah 2 bulan. Kan sudah ada list atau daftarnya ya, tanggal-tanggalnya. Nah, lebih cepat Anda melakukan revisi proposal itu akan lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena setelah revisi Anda itu disetujui oleh dosen penguji dan pembimbing, baru Anda bisa melanjutkan ke tahapan penelitian untuk pengumpulan data. Dan ini wajib ya. Jadi revisi itu wajib disetujui oleh dosen penguji. Kalau dosen pembimbingan pasti menyetujui ya, tapi wajib disetujui oleh dosen penguji. Ada beberapa kasus pada saat selesai sempro itu tidak kembali ke dosen penguji. Tahu-tahu langsung ujian. Nah, ini etikanya juga ya. Karena nanti yang menguji Anda, yang sebagai ketua penguji, itu adalah dosen penguji Anda pada saat seminar proposal. Oke, jadi serius ya, Mbak dan Mas ya. Oke. Oke. Kemudian ini alurnya nanti ya, alur pendaftaran seminar. Ya, ini nanti bisa dibaca. Ini alurnya akan seperti ini. Mahasiswa minta form. Jadi Anda membuat kalau minta form ya berarti Anda tinggal download saja ya. Untuk yang SP1 silakan download di website ya. Kemudian ini form SP1 ya. Kemudian untuk mahasiswa minta dosen penguji sudah ada, jadi langsung nanti SP1, SP2, SP3-nya langsung diisi, serahkan ke prodi ya untuk ditandatangani nantinya ya. Setelah itu semua selesai, baru kemudian Anda menyampaikan berkas ya ke dosen penguji ataupun pembimbing. Proposal, skripsi, lembar revisi, kemudian Anda menyampaikan juga SP3 ya. SP3-nya. Oke, baru kemudian Anda melakukan seminar proposal. Kalau misal Anda bingung tentang downloadnya ini ya, di sini. Ini di webnya manajemen. Di webnya manajemen, jadi Anda tinggal masuk saja webnya manajemen, nanti Anda cari di pedoman akademik. Atau nanti Anda bisa tinggal klik saja ya pada tatip yang sudah disampaikan. Ini ada semua, tinggal Anda download saja. Nih, semuanya. Oke, saya langsung masuk ke ujian ujian tata tertib untuk ujian skripsi ya. Oh maaf, ini masih sini dulu. Nah, ujian skripsi, persyaratan untuk ujian skripsi ini sudah ada. Di web sudah ada. Jadi minimal 1,5 bulan dari rentang waktu antara ujian seminar proposal sampai ke pendaftaran. Ya. Kemudian lulus TOEFL. Nah ini biasanya mahasiswa ya TOEFL-nya segera. Jadi sekarang masih bulan April gitu ya. Anda segera saja sudah menyelesaikan tentang TOEFL Anda karena terkadang untuk TOEFL ini kan tidak sekali langsung jadi ya, ada yang beberapa kali. Oke. Karena TOEFL ini nanti yang jadi persyaratan Anda untuk ujian. Ada kalanya ada banyak pertanyaan, Ibu bagaimana kalau misal TOEFL-nya saya nggak lulus-lulus?
Apabila TOEFL Anda tidak lulus, itu memang ada kebijakan, Anda bisa menggunakan tes TOEFL dari lembaga di luar universitas, ya, lembaga di luar UTM. Biasanya mahasiswa banyak yang menggunakan yang online ya, ada yang dari UNER, ada yang dari UNESA, ada yang dari lembaga kursus yang ada di Pare, juga tidak apa-apa. Akan tetapi, TOEFL itu akan menjadi persyaratan pada saat Anda melakukan yudisium nantinya. Jadi ada baiknya untuk TOEFL ini Anda mulai kejar, mulai dari sekarang, ya, untuk bisa mendapatkan skor 450. Oke. Ini yang nomor 5 sama nomor 6 ini diabaikan dulu ya, karena ini kebijakan yang lama, ya. Kemudian mata kuliah ini juga harus menempuh yang lulus minimal adalah 138. Dengan asumsi nanti mata kuliah itu sudah ditempuh semuanya. Jadi mulai sekarang tidak perlu menunggu dosen pembimbing akademik Anda atau dosen wali Anda. Silakan Anda hitung atau Anda cek kembali. Disiapkan bisa ya, Anda cek transkrip Anda. Transkrip Anda itu sudah Anda tempuh berapa? Ya, dihitung. Nanti Anda lulus itu bisa 144 atau tidak. Itu ya. Paling utama itu. Karena memang ada beberapa kasus pada saat Anda mendaftar, semuanya sudah siap, TOEFL sudah siap, plagiasi sudah siap, semuanya sudah ready. Pada saat dicek oleh administrasi fakultas, itu ternyata mata kuliah Anda ada yang kurang. Oke, jangan sampai seperti itu ya. Ini mata kuliah umum, minimal nilainya adalah C. Tidak ada nilai D. Nilai D, apakah ini hanya untuk mata kuliah umum ya, minimal nilainya C. Ya. Apakah nilai D tidak bisa? Bisa, tapi kan itu akan kelihatan jelek juga nantinya kalau Anda lulus masih ada nilai D. Jadi usahakan nilainya semua adalah nilai C. Ya. Minimal adalah nilai C. Kemudian ada cek plagiasi 30%, maksimal 30%. Dan itu nanti akan dibuktikan dengan printout. Ya, printout hasil cek plagiasi. Apabila sudah seperti itu, Anda bisa mendaftar. Untuk pendaftaran skripsi ini, Anda bisa mendaftar ini ya, Anda gunakan ini lembar formulir pengesahan untuk persetujuan skripsi, Anda tinggal download, nanti akan ditandatangani oleh dosen pembimbing, ya. Kemudian untuk persyaratan dan sebagainya, silakan Anda ke depan mejanya Bu Yanti ya. Di situ ada barcode yang bisa di-scan. Di-scan untuk pendaftarannya, karena pendaftarannya menggunakan Google Form. Jadi Anda tinggal mengupload semuanya. Akan tetapi untuk hard copy dan sebagainya nanti Anda akan serahkan ke Bu Yanti. Tapi pendaftaran awal itu silakan Anda gunakan Google Form. Ada barcode-nya di depan mejanya Bu Yanti. Jadi di depan ruang administrasi di lantai 2. Kemudian untuk tata tertibnya bagaimana? Nah, ini tata tertibnya seperti ini ya. Jadi untuk dosen pembimbing dan penguji yang berhalangan hadir itu langsung akan diganti. Nah, ini yang saya sampaikan bedanya dengan Sempro. Jadi kalau Sempro, Anda ada moderator yang teman Anda sendiri. Nanti pada saat Anda ujian skripsi, itu ketua penguji yang akan menjadi moderatornya. Jadi ketua penguji yang akan memimpin jalannya ujian. Ya, ketua penguji yang membuka kegiatan, menyampaikan tata cara ujian bagaimana, dan memimpin jalannya ujian itu adalah ketua penguji, bukan Anda. Karena memang selama ini beberapa kali itu seperti itu ya. Jadi pada saat ujian skripsi, itu mahasiswa yang diuji langsung berdiri, kemudian Assalamualaikum Bapak dan Ibu, ya, kemudian menyampaikan pembukaan. Enggak, jadi Mbak dan Mas tinggal tunggu saja sampai ketua penguji ini nanti membuka kegiatan ujian. Jadi itu ya bedanya ya, mohon diperhatikan ya. Karena saya juga nggak tahu apakah Anda tidak tahu, apakah Anda nervous, jadi pada saat ujian Anda langsung membuka ujian. Padahal yang membuka ujian skripsi itu adalah ketua penguji. Ya, mungkin ya saya paham asumsi Anda pada saat Anda sempro kan ada moderator. Nah, pada saat Anda ujian itu kan tidak ada moderator. Jadi Anda yang membuka jalannya ujian enggak ya. Jadi tidak seperti itu. Yang membuka jalannya ujian, yang menjadi atau yang memandu jalannya ujian itu adalah ketua penguji. Anda hanya duduk saja, dia mengikuti instruksi dari ketua penguji. Ya, seperti itu.
Oke, nanti presentasinya 10 sampai 15 menit ya, tanya jawab, ada sesi tanya jawab. Kemudian nanti ketua penguji menyampaikan bahwa ujian kalau sudah selesai ya, menyampaikan bahwa ujian sudah selesai dan meminta mahasiswa untuk keluar dulu dari ruangan. Karena dewan penguji akan mengadakan sidang tertutup untuk menentukan kelulusan dengan komponen penelitiannya, proses ujian, naskah, proses pembimbingan itu masuk semua. Ya, kemudian setelah selesai, baru ketua dewan penguji itu akan memasukkan kembali mahasiswa dalam ruang ujian, kemudian mengumumkan hasilnya. Hasilnya saja, Anda lulus dengan revisi atau tidak lulus. Ya, apabila ada revisi, ya, itu pasti akan diminta untuk melakukan revisi dengan batas waktu 1 minggu maksimal. 1 minggu maksimal batas waktunya. Oke, seperti itu nanti. Untuk mahasiswa bagaimana? Nah, mahasiswa sama sebenarnya. Nah, ini yang paling utama ini. Anda 30 menit ya sebelum jadwal ujian itu harus sudah datang. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang gini, biasanya malah ada yang 1 jam sebelumnya atau dikumpulkan. Untuk ujian itu kan pasti nanti ada penjadwalan. Satu sesi itu bisa jadi 1 jam 30 menit atau 90 menit. Ya. Tapi kita selalu minta mahasiswa itu wajib hadir selambat-lambatnya 30 menit. Kenapa seperti itu? Karena bisa saja nanti itu maju. Jadwalnya itu bisa saja maju. Karena ada misalnya bapak dan ibu yang berhalangan hadir sehingga harus digantikan ya. Atau misalnya saja ada ini ya sudah selesai. Kemudian jadwalnya dimajukan untuk yang sesi berikutnya bisa saja seperti itu. Jadi mohon untuk standby 30 menit sebelumnya. Dan mungkin ada satu lagi tata tertib yang tidak saya sampaikan di sini, sarapan ya. Jadi Anda wajib untuk sarapan walaupun memang biasanya kalau mau ujian skripsi itu pasti tidak akan enak makan. Ya, tapi lebih baik Anda sarapan dulu. Ya, paling tidak ada sesuatu yang masuk sebagai energi. Ya, oke. Tuh. Ini yang nomor 2, ya, hard copy ini biasanya disampaikan pada saat Anda mendaftar skripsi di Bu Yanti nantinya. Jadi hard copy-nya. Dan dijilid soft cover ya, warna kuning. Soft cover biasa aja. Jilid langsung, kok soft cover ya? Jilid langsung. Ya, jilid langsung yang warna kuning. Tuh. Kemudian yang nomor 3, ini minta tolong untuk dipahami juga. Jadi, nanti Anda akan membawa semua data yang terkait dengan proses dan hasil penelitian, yang semuanya adalah bentuknya soft copy. Jadi, misalnya data responden Anda, hasil analisis Anda, soft copy-nya, filenya kan pasti akan ada di laptop, karena kan mahasiswa pasti akan membawa laptopnya masing-masing. Jadi, prodi tidak menyiapkan laptop, tapi Anda yang membawa laptop masing-masing. Nah, itu silakan semua data yang terkait itu ada di situ. Kalau misalnya Bu laptopnya saya pinjam gimana? Ya nggak apa-apa di flash disknya atau di apa Google Drive. Ya, semua data harus ada. Kalau misalnya saja Anda melakukan penyebaran kuesioner itu secara online, ya hasilnya kemudian link Google Form-nya juga harus ada. Jadi pada saat Anda ujian skripsi, siapkan semua kebutuhan yang mendukung ujian hasil Anda ya, hasil Anda di skripsi Anda. Kemudian yang keempat sama ya. Jadi untuk mahasiswi ya, untuk dress code-nya ya jas alma mater, rok atau celana warnanya hitam, kemejanya warna putih, jika memakai kerudung kerudungnya warna hitam dan sepatu formal. Kemudian untuk yang laki-laki bisa menggunakan jas alma mater, celana bahan ya, celana kain ya, bukan jeans, kemudian kemejanya warna putih dan berdasi ya, harus menggunakan dasi. Kemudian sepatunya juga sepatu formal. Anda membawa laptop sendiri. Kemudian revisi itu nanti maksimal 1 minggu. Ya, apabila revisinya lebih dari 1 minggu, ini dinyatakan tidak lulus dan wajib melakukan ujian ulang. Ya. Kemudian untuk revisi nilai ini diberikan setelah
setelah disetujui. Jadi hasil nilai akan diberikan setelah revisi itu disetujui oleh penguji dan pembimbing. Apabila tidak lulus, apabila tidak lulus bagaimana? Ya, harus mendaftarkan diri. Jadi harus ada pengulangan ujian, mendaftarkan diri untuk ujian pada gelombang berikutnya. Kan seperti itu. Ya, itu sebabnya Mbak dan Mas, saya minta untuk selebrasi itu tidak berlebihan. Jadi tidak ada selebrasi dengan membawa buket. Yang sering terjadi selama ini itu adalah pada saat Anda ujian. Nanti kalau ujian skripsi itu Anda akan menggunakan ruang yang di lantai 4. Lantai 4 itu kan ada 5 ruangan kecil-kecil di situ. Nah, atau yang di lantai 2 juga bisa nanti ya. Nah, itu terkadang Anda mau ujian, itu buketnya itu sudah banyak. Ada buket-buket yang sudah disiapkan. Ya, ini ya Mbak dan Mas ya, pada saat Anda ujian, namanya orang ujian, ya kita kan tidak tahu ya nanti itu. Kan hasil ujian itu kan ada 3. Lulus, lulus dengan revisi atau tidak lulus. Bagaimana rasanya pada saat Anda sudah menyiapkan buket-buket dan sebagainya itu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Pada saat diumumkan Anda lulus tidak lulus, itu sebenarnya bukan merupakan satu hal yang secara legal atau secara resmi. Resmi Anda menyandang SM itu pada saat Anda yudisium. Jadi penggunaan selempang itu resmi pada saat Anda yudisium. Fakultas itu sudah menyiapkan selempang, ya. Selempang selempang yang ada tulisannya SM atau apa itu pada saat yudisium. Sudah disiapkan oleh fakultas untuk selempang itu, warnanya kuning. Ya, warnanya kuning. Kalau nggak salah, karena kan Fakultas Ekonomi itu kuning ya, jadi warnanya kuning selempangnya. Dan itu apabila Anda sudah di yudisium, itu sudah resmi Anda itu menyandang gelar SM. Ya, jadi sebenarnya tidak tepat kalau semisal setelah ujian skripsi Anda sudah pakai selempang, sudah bawa buket dan sebagainya. Karena kan itu masih ujian skripsi. Anda belum dinyatakan eh, layak untuk menyandang SM-nya itu. Selempangnya kan kadang Anda pesan sendiri gitu ya. Ada yang saya lihat itu pesan sendiri dengan ada nama, kemudian ada SM-nya. Legalnya itu setelah yudisium. Dan Anda selesai ujian, itu kan masih ada tahapannya. Anda harus melakukan revisi dulu. Yang lulus, benar-benar lulus tanpa revisi itu ada nggak? Ada. Tapi itu tidak sampai 10%. Yang jelas itu pasti akan ada revisi. Apapun itu pasti akan ada revisi. Ya, jadi ini sebabnya kami menyampaikan ya. Jadi ada kesepakatan memang dari koordinator program studi, dari prodi yang lain juga sudah tidak perlu adalah selebrasi seperti itu. Kalau mau selebrasi silakan. Anda selebrasi di luar ya, misalnya eh Anda mau selebrasi misalnya mengundang teman-teman Anda di kafe, silakan. Ya, itu kan di luar kampus. Nah, apa tidak boleh, Bu? Misalnya saya itu foto dengan ini ya, dengan misalnya dengan skripsi atau apa, ya silakan. Tapi yang penting adalah tidak ada selebrasi yang terlalu berlebihan sampai membawa buket yang diletakkan di depan ini ya, di depan ruang ujian. Ya, karena ada beberapa kasus seperti itu. Buketnya sudah diletakkan di depan ruang ujian. Kan tidak etis ya. Sebenarnya itu kan tidak etis sama sekali. Gitu. Dan bagaimana rasanya kalau pada saat Anda keluar dari ruang ujian, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Oke, itu. Itu ya, Mbak dan Mas ya. Jadi untuk terkait dengan sempro, terkait dengan ujian, ya, ini hal-hal yang patut untuk diperhatikan. Oke, dan saya berharap dari Mbak dan Mas yang ada join sekarang ini, memang ada sekitar 131 mahasiswa
manajemen di semester 8 ini yang mengajukan topik ya, sehingga mendapatkan dosen pembimbing dan dosen penguji. Akan tetapi, data yang saya dapatkan dari administrasi fakultas yang memprogram skripsi pada semester genap ini itu mencapai angka di atas 230. Oke, jadi masih banyak yang akan eh, menyelesaikan ya ujian skripsi di semester genap ini. Dan seperti yang sebelumnya sudah tersampaikan, jadwal untuk gelombang-gelombang ujian sudah dicermati ya, Mbak dan Mas ya. Eh, ini sudah terlihat ya, yang versi Word-nya ya, untuk jadwal. Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi untuk yang ujian skripsi gelombang satu itu nanti tanggal 27 sampai tanggal 30 April ini sudah dibuka. Dan ini di persyaratannya untuk mahasiswa yang sudah melakukan seminar proposal maksimal tanggal 13 Maret. Ya, itu sebabnya disampaikan bahwa seminar proposal bisa dilakukan kapan saja, kecuali di pekan UTS ataupun di pekan UAS. Dan ini bisa jadi mahasiswa yang semester 7 lalu sudah memprogram skripsi. Apabila memprogram skripsi semester lalu di semester 7, bisa jadi sempronya di bulan November atau di bulan Desember atau malah di bulan Januari. Ya, sehingga bisa mendaftar di ujian skripsi gelombang 1. Nanti dibuka tanggal 27. Pelaksanaannya tanggal 7 ataupun tanggal 8. Ini masih tentatif ya, tanggal 7 atau tanggal 8 karena kita lihat nanti seberapa banyak mahasiswa yang akan mendaftar. Tuh. Kemudian ujian skripsi gelombang 2 itu di pendaftarannya di tanggal 2 sampai tanggal 5 Juni. Ya, itu untuk yang sudah melakukan sempro maksimal tanggal 10 April. Pelaksanaannya untuk ujiannya adalah tanggal 11 sampai tanggal 12 Juni. Ini juga pelaksanaannya juga akan kita lihat ya, seberapa banyak mahasiswa yang mendaftar. Kenapa di tanggal 11 sama tanggal 12? Itu kan hari Jumat. Karena memang hari Jumat kebetulan tidak ada perkuliahan. Ya, jadi kalau di hari Jumat kan untuk di S1 manajemen itu kosong, sehingga kita bisa gunakan untuk ujian skripsi. Dan kenapa ada sampai gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3? Ini untuk menghindari penumpukan di gelombang 3. Jadi memberikan kesempatan pada mahasiswa yang bisa segera ujian gitu ya. Jadi bisa di gelombang 1 atau gelombang 2. Gelombang 3 ini dibuka untuk pendaftaran 29 Juni sampai tanggal 2 Juli dengan seminar proposal maksimal tanggal 8 Mei. Pelaksanaan ujian di tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni. Nah, tanggal 6 sampai 10 ini kan durasinya panjang. Iya, karena ujian akhir semester itu sampai tanggal 29 Juni. Sehingga tanggal 6 sampai tanggal 10 ini dosen-dosen free untuk bisa melakukan ujian skripsi atau menguji skripsi dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Biasanya ini yang paling banyak, gelombang 3 ini yang paling banyak. Nah, bagaimana kalau misal Mbak dan Mas itu sempronya itu setelah tanggal 8? Anda sempro saja. Jadi sempro itu dikejar saja, ya. Sempro itu tetap Anda kejar saja. Karena memang kalau semisal Anda tidak bisa bisa jadi maksudnya Anda itu tidak berleha-leha gitu loh. Waduh, ini sudah di cut sampai tanggal 8 Mei, nanti saya sempronya nanti semester depan aja sekalian. Jangan. Kalau memang Anda bisa mengejar sempro misalnya akhir Mei atau Juni awal, nggak apa-apa, sempro saja. Jadi nanti pada saat semester berikutnya, di semester gasal tahun akademik 2026-2027, Anda bisa langsung segera ujian skripsi. Jadi seperti itu. Karena nanti ujian skripsi itu kita akan buka untuk di setiap bulan. Ini kan Anda lihat kan ujian skripsi kita buka setiap bulan. Ada di bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli ya. Ada 3 bulan, Mei, Juni, Juli. Sampai seperti itu ya Mbak dan Mas ya. Jangan kemudian berpikir, waduh sudah lewat tanggal 8 Mei, saya nggak akan sempro. Nanti aja sempronya jangan. Segera ya. Jadi semakin cepat Anda selesaikan itu akan semakin baik sebenarnya. Oke, dan saya berharap
mungkin apa yang bisa saya sampaikan ini ya bisa menjawab mungkin ada beberapa problem atau beberapa masalah yang Anda temui selama perjalanan ya. Dan kemudian apa yang saya sampaikan ini juga merupakan sebuah doa juga ya, supaya mahasiswa-mahasiswa itu semakin bergerak cepat ya, sehingga nanti Anda bisa menyelesaikan ujian skripsi itu sampai di semester 8 ini. Itu harapan saya seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab ya. Mbak Ais, saya serahkan kembali ke moderator, ke Mbak Ais. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yusten. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, bisa resen atau sampaikan lewat kolom chat pada Zoom. Jangan lupa sertakan nama dan NIM-nya. Tidak apa-apa Mbak dan Mas, mungkin ada problem ya eh yang terjadi. Bisa saja mungkin problem yang Anda hadapin itu juga dihadapi oleh teman-teman Anda yang lain. Atau problemnya sudah terjawab semua dengan apa yang disampaikan itu tadi ya? Oke. Itu Ibu ada yang tanya. Ya, Assalamualaikum, perkenalkan saya Eko, NIM 210111110088. Bu, saya mau bertanya, apakah yang ikut sidang skripsi gelombang 1, 2, 3 itu wisudanya sama, Bu? Oke, jadi gini. Oke, baik. Terima kasih, Mas Eko. Oke, terima kasih Mbak Ais. Ini saya langsung jawab saja ya, Mbak Ais ya. Jadi untuk sidang skripsi gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 itu nanti apakah wisudanya selalu sama? Nah, ini tergantung pada yudisium ya. Karena untuk pelaksanaan yudisium itu di fakultas itu yudisium itu kan dilakukan secara serentak. Jadi semua prodi ya dalam fakultas itu yudisiumnya dilakukan serentak. Kemudian pelaksanaan yudisium itu biasanya untuk yang di fakultas itu sekitar 2 atau 3 kali yudisium. Dan itu disesuaikan dengan jadwal wisuda. Ya, jadwal wisudanya kapan saja. Ya, jadi nanti untuk apakah ini akan sama 1, 2, 3, biasanya akan sama apabila nanti yudisiumnya itu dilakukan pada bulan Juli. Jadi kita akan kalau memang Anda sidangnya di gelombang 1, ya nanti berarti Anda akan ikut yudisiumnya di bulan Juli. Ya, gelombang 2, gelombang 3 itu bisa saja ikut yudisium di bulan Juli. Cuman ya itu tadi, untuk yudisium itu ada batas waktunya. Jadi untuk pendaftaran yudisium itu ada batas waktunya. Apabila Anda tidak bisa mengejar batas waktu yudisium, berarti nanti Anda itu yudisiumnya atau wisudanya mengikuti gelombang berikutnya. Karena memang ada beberapa kasus yang kemarin ya. Jadi semester gasal, ya semester gasal kemarin itu semester gasal kan terakhir itu sampai bulan Januari ya. Kemudian Februari pendaftaran yudisium, yudisium itu di bulan Maret bulan kemarin. Ya, pada saat bulan Februari itu juga ada mahasiswa semester akhir ya yang melakukan ujian skripsi. Tapi karena berkasnya tidak bisa dia kejar ya. Jadi kan ada batas waktu untuk pendaftaran yudisium. Tapi ternyata berkasnya itu tidak bisa dikejar. Akhirnya tidak bisa ikut yudisium yang semester gasal. Jadi akhirnya mereka harus ikut yudisium yang semester genap nantinya. Jadi seperti itu, Mbak dan Mas ya. Jadi apabila Anda sudah mengikuti ujian skripsi,
ya. Kemudian setelah ujian skripsi, ini nanti akan ada yudisium yang dilakukan oleh fakultas dan itu ada batas waktunya. Silakan nanti dikejar di situ. Batas waktu untuk pendaftaran yudisium. Oke. Dan yudisium bisa saja itu nanti dilakukan tergantung pada jadwal wisuda. Wisudanya kapan? Wisuda itu yang saya tahu yang tahun lalu itu ada yang 3 kali wisuda. Kalau 3 kali wisuda berarti yudisium juga ada 3 kali. Tapi kalau wisudanya 2 kali berarti yudisiumnya juga 2 kali. Patokannya akan seperti itu. Yudisium kalau apabila hanya 2 kali berarti hanya semester gasal dan genap saja. Ya, jadi itu nanti dikejar ya untuk pendaftaran yudisium. Karena bukan berarti Anda selesai ujian skripsi sampai gelombang 3, berarti Anda jelas akan yudisium di semester genap. Kalau semisal Anda tidak mendaftar, tidak menyelesaikan berkas untuk pendaftaran yudisium ya tidak bisa. Ya, jadi seperti itu. Sistemnya akan seperti itu. Oke. Oke, ini saya lanjut ya, Mbak Ais ya. Ada pertanyaan yang kedua atau oke mungkin sebelum ke Mbak Nur Fitri, Mas Eko, bagaimana Mas Eko? Ini ada kecenderungan ya, Anda itu ya. Saya eh, saya mengikuti beberapa kali ya. Itu lebih lebih serak atau lebih enak menyampaikan itu melalui chat ya, tidak langsung bertanya secara langsung ya. Ya, karena nggak di tata tertib sosialisasi yang dilakukan Himan saja pada saat kegiatan online, misalnya workshop ya, itu juga ada kecenderungan mahasiswa untuk chat. Nggak apa-apa, sebenarnya tidak usah langsung chat ya. Anda bisa kan diberikan kesempatan oleh moderator untuk bertanya secara langsung. Jadi kan bisa bertanya secara langsung ya. Oke ya sudahlah. Eh, untuk yang pertanyaan kedua dari Mbak Nur Fitri, memastikan kembali daftar ujian skripsi yang membutuhkan mengisi web Google Form barcode, mengisinya pada saat tanggal 27, sekaligus menyerahkan berkas persyaratan atau bisa dimulai dari sekarang. Oke, pendaftarannya memang dibuka di tanggal 27, ya. Untuk pendaftaran yang dibuka tanggal 27, itu nanti kan Anda scan barcode. Scan barcode-nya di tanggal 27, tapi berkasnya bisa Anda cicil dari mulai sekarang. Seperti misalnya lembar pengesahan ya, lembar pengesahan untuk ujian skripsi itu kan ada tanda tangan baik dari dosen pembimbing ataupun dari prodi kalau Anda menggunakan form yang dari website. Tapi kalau Anda menggunakan form yang dari pedoman itu hanya tanda tangan dari dosen pembimbing saja tanpa tanda tangan dari KPS. Ya, boleh silakan. Jadi persyaratan berkas persyaratannya mulai Anda cicil Anda kumpulkan mulai dari sekarang. Untuk penyerahannya nanti mulai tanggal 27, karena pembukaannya mulai tanggal 27. Oke, seperti itu ya Mbak Nur Fitri. Oke. Itu ada yang angkat tangan, Ibu. Nur Alfi Lauli. Ya, silakan Mbak Nur Alfi. Baik, perkenalkan saya Nur Alfi Laili dengan NIM akhir 327. Izin bertanya Ibu terkait Sinta 2 tadi. Nah, untuk semester yang sekarang ini diperbolehkan apa tidak Ibu untuk menggunakan Sinta 2? Jika memang boleh, nah untuk syaratnya itu harus publish atau dengan LOA dan atau mungkin juga tidak direkomendasikan untuk semester yang sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Nur Alfi punya Sinta 2? Niatnya mau itu Ibu, mau ngajuin, mau submit. Oh, oke. Oke, gini Mbak Nur Alfi. Memang untuk semester ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan pada saat awal ya. Jadi
buku pedoman tentang rekognisi itu kan masih dalam tahapan untuk dirapatkan di Senat. Jadi belum mendapatkan pengesahan dari Senat Fakultas. Sehingga untuk penggunaannya atau secara legalnya itu baru bisa eh, diadopsi pada semester gasal tahun depan di tahun akademik 2027-2026. Dan di situ memang sudah ada rekognisi yang bisa digunakan untuk uh, sebagai konversi secara langsung ya, itu sudah ada perhitungannya. Cuma ini tergantung lagi ke Mbak Nur Alfi. Sebenarnya untuk semester ini memang bisa dikatakan kami tidak merekomendasikan dulu ya untuk di Sinta 2. Kenapa seperti itu? Karena untuk proses di Sinta 2 ini juga tidak mungkin bisa cepat. Ya, Sinta 2 itu juga melalui proses yang panjang. Jadi untuk Anda submit ya sampai kemudian publish ya itu tidak bisa dalam jangka waktu dekat 1 bulan 2 bulan kan tidak bisa. Apalagi Sinta 2. Sinta 2 itu juga ada ada tahapannya ya. Setelah ada submit, kemudian Anda akan mendapatkan LOA submit ya. LOA submit bukan LOA accepted belum. Kemudian masih ada proses review. Setelah proses review, kemudian ada proses revisi. Setelah dari proses revisi, kemudian ada proses lagi kan, sudah accepted atau belum. Nah, setelah accepted, Anda mendapatkan LOA accepted. Setelah LOA accepted kan baru publish. Nah, untuk di buku pedoman yang baru, itu LOA-nya bukan hanya LOA accepted, tapi publish. Nah, itu yang rentetannya agak terlalu panjang. Jadi menurut saya, Mbak Nur Alfi, apabila Anda memang ingin selesai di semester ini, selesaikan saja di semester ini dengan menggunakan skripsi biasa. Ya, karena itu tadi untuk konversinya belum bisa kita akui. Ya, karena itu tadi buku pedomannya masih belum ada legalitasnya, masih akan disenatkan dulu. Ya, seperti itu. Karena nanti di buku pedoman itu sudah jelas bukan lagi LOA accepted, tapi publish. Oke. Oke, seperti itu ya, Mbak Nur Alfi. Saya kasihan nanti kalau misal Anda menunggu-nunggu, nggak selesai-selesai nanti. Anda nggak lulus-lulus nantinya. Oke. Oke, baik. Seperti itu ya, Mbak Nur Alfi. Oke, Ibu. Hmm. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Lagi, Ibu. Iya. Dari Mbak Nurul, izin Oh, bertanya terkait lembar persetujuan ujian skripsi untuk tanggal di lembar tersebut, apakah menggunakan jadwal keluar terlebih dahulu, baru meminta tanda tangan, atau bisa untuk meminta mulai sekarang, Ibu, dikarenakan di persyaratan sidang ada lembar persetujuan dari dosen pembimbing tersebut juga. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul ya. Jadi untuk lembar pengesahan dari dosen pembimbing boleh mulai dari sekarang. Untuk tanggalnya dikosongin saja dulu. Sebenarnya form yang ada yang kalau semisal Anda download di web itu merupakan lembar pengesahan untuk skripsi yang sudah jadi. Sebenarnya seperti itu, ya. Sehingga ada tanggalnya. Oke. Nah, untuk Anda maju ke ujian skripsi, kalau Anda cermati lagi di buku panduan memang ada. Itu hanya tanda tangan dari dosen pembimbing saja. Ya. Oke. Dan tanggalnya kan tidak ada. Jadi, untuk lembar persetujuan ujian boleh
diproses dari sekarang, tidak perlu menunggu jadwal, jadi nanti tanggalnya dikosongin saja, jadi buat titik-titik saja. Karena nantinya pada saat Anda selesai ujian skripsi, lembar itu juga akan ada lagi. Jadi lembar itu juga akan digunakan lagi, tapi diberi tanggal. Oke, ya, jadi nanti seperti itu, Mbak. Mbak Nurul, dan ini mungkin bisa bisa dicermati juga oleh Mbak dan Mas lainnya yang akan segera mengajukan untuk ujian skripsi, ya. Jadi lembar persetujuan itu masih hanya lembar persetujuan Anda untuk ujian. Boleh ditandatangani oleh dosen pembimbing. Tanggalnya dikosongin saja. Karena lembar yang sama itu nanti akan Anda buat lagi kembali setelah Anda selesai melakukan revisi. Ya, itu tanggalnya baru dimasukkan. Bisa di bisa diterima ya, Mbak Nurul ya. Hmm. Ya, Mbak Nurul. Jadi boleh ya. Jadi saya ulangi lagi. TDD dari dosen pembimbing bisa sekarang karena itu merupakan persyaratan ya untuk mengikuti ujian skripsi. Tanggalnya dikosongi ya, tanggalnya dikosongi saja. Nanti pada saat Anda selesai revisi setelah ujian ya, lembar itu juga akan ada di print lagi ulang tapi diberi tanggal. Oke. Tanggalnya kapan? Tanggalnya sesuai tanggal ujian. Oke, ya. Seperti itu ya, Mbak. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Mbak dan Mas, pembimbingannya lancar kan ya? Alhamdulillah, Lancar Ibu. Ibu. Oke, oke. Terima kasih, Mas Alvin. Ibu ada yang bertanya lagi. Oh, ya, ini kamu ya, Mas. Mas Rian ya. Nah, ini Mas ini yang dosen pengujinya Umi Anugrah ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan ke saya. Nanti silakan SP1 sampai SP3-nya dititipkan di Asjur ya. Kebetulan minggu depan ini full saya tidak bisa ke kampus karena ada pelatihan asesor di luar kota selama 1 minggu full. Jadi nanti bisa dititipkan saja di Azure, nanti tanggal 28 baru saya tanda tangani. Karena memang persyaratannya dari beliau itu adalah SP1 sampai SP3 harus sudah ada, ya kan? Ya, nggak apa-apa nanti titipkan saja di asisten jurusan. Itu ya, Mas Rian. Ya, untuk Mbak dan Mas yang lainnya, tetap ya SP1 sampai SP3 Anda proses, Anda print ya. Boleh diketik, boleh ditulis tangan untuk nama Anda dan judul, boleh ditulis tangan juga tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting itu nanti harus ada SP1 sampai SP3. Ya. Dan nanti titipkan saja kalau memang ini titipkan saja di ruang jurusan. Jadi tidak perlu harus menunggu saya, misalnya titipkan saja di ruang jurusan. Oke, mungkin ada lagi? Mungkin tidak ada. Oh, ada. Iya. Ya, silakan Mas Alan.
raise hand ya. Maaf Ibu, kepencet Ibu. Oh, oke. Oke. Baik, masih ada pertanyaan kah, Mbak dan Mas? Oke, saya berharap sekali memang proses pembimbingan bisa berjalan dengan lancar, ya. Kemudian Anda juga bisa menyelesaikan skripsi, ya, dengan baik, ya, sesuai tepat dan tepat waktu, gitu ya, sehingga bisa segera mengikuti ujian-ujian skripsi dan selesai di semester 8 ini. Itu harapan saya sebenarnya. Ya, pesan saya sih, ya, Anda ini ya, banyak berdoa, sabar, komunikasi yang baik, kemudian bisa berkomunikasi juga dengan teman-temannya, ya. Jadi jangan sampai nanti Anda ketinggalan. Usahakan pada saat pembimbingan itu juga bisa sekalian bersamaan dengan teman-temannya ya, karena kan satu dosen pembimbing itu minimal tiga orang mahasiswa yang dibimbing. Silakan bisa berbarengan ya, jalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing, dengan teman-teman yang sama dosen pembimbingnya. Ya. Sangat berharap Anda lancar ya, diberikan kemudahan untuk semua proses yang Anda lakukan sehingga bisa lulus tepat waktu di semester 8 ini. Dan saya berharap juga apa yang saya sampaikan pada hari ini juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul ya sebelumnya terkait dengan bagaimana ujiannya, bagaimana sempronya itu terjawab dengan tuntas ya. Oh ya, satu lagi mungkin yang saya sampaikan ke Mbak dan Mas ya. Mungkin ini di luar konteks ya, di luar konteks untuk ujian skripsi, tapi ini memang mungkin terkaitan dengan selebrasi ya. Saya sempat mendengar dan saya memang sempat menanyakan to the point ya dengan mahasiswa saya, mahasiswa bimbingan sudah lulus sebelum-sebelumnya. Ada yang namakan sebagai kondangan akademik, ya, ya kan? Mungkin Anda sempat mendengar istilahnya kondangan akademik. Ya, itu memang merupakan satu hal yang terjadi. Saya juga tidak tahu asalnya dari mana, ya. Tapi itu kan antar Anda sendiri ya, sebagai bentuk apresiasi pada teman Anda yang sudah ujian atau bentuk apresiasi pada teman Anda yang sudah sempro gitu. Dan trennya adalah undangan akademik seperti itu. Kondangan ya, kondangan akademik. Ini kalau menurut kami ya, para dosen itu sudah merupakan satu pemborosan sebenarnya. Boleh sih, seperti itu boleh. Misalnya saja Anda mau mentraktir temannya di kafe atau lain, silakan saja, tidak ada masalah. Tapi itu bukan merupakan sebuah keharusan. Memberikan bingkisan, memberikan buket, itu bukan merupakan sebuah keharusan. Kenapa seperti itu? Ya, karena proses Anda itu cukup banyak ya. Proses cukup banyak. Bisa dikatakan menyelesaikan skripsi itu merupakan gong Anda di akhir perkuliahan. Membutuhkan dana yang tidak sedikit juga. Ya, jadi lebih baik hal-hal yang di luar resminya sebuah proses untuk menyelesaikan skripsi itu sudah dihindarin saja. Ya, seperti halnya kondangan akademik. Itu kan kemanfaatannya ya itu bagaimana? Apakah ada kemanfaatan yang luar biasa secara akademik bagi Anda? Enggak kan ya sebenarnya ya. Itu hanya sekedar
bentuk apresiasi antar teman begitu kan, tapi jangan kemudian itu dijadikan sebagai beban, dijadikan sebagai sebuah keharusan. Ya, kondangan akademik itu bukan sebuah jangan dijadikan sebagai beban dan jangan digunakan sebagai keharusan. Oke, itu ya pesan saya mungkin seperti itu. Ya, jadi sudahlah, Anda fokus saja dengan skripsi Anda. Anda selesaikan skripsi Anda karena memang banyak yang harus dikerjakan pada skripsi Anda, banyak biaya yang juga harus keluar pada skripsi Anda itu pengumpulan data, kemudian proses ngeprint ya, kemudian TOEFL itu kan juga butuh dana. Oke, fokuskan aja resource Anda itu di situ untuk penyelesaian skripsi Anda, ya. Tuh, mungkin itu ya pesan dari saya. Ya, sangat berharap Anda diberikan semua kelancaran, semua kemudahan untuk bisa menyelesaikan tepat waktu. Oke. Ini tuh dari saya, Mbak Ais. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin dirasa sudah cukup. Demikian sesi tanya jawab kita. Tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Justin karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi sosialisasi ini dan terima kasih pula kepada teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi untuk bergabung pada acara malam hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tutup sosialisasi malam ini. Jika ada kendala dan lain sebagainya, bisa hubungi narahubung Himan atau asisten jurusan manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, Mbak dan Mas ya. Semoga sukses semuanya. Oke, saya izin live ya. Terima kasih.